Bapak akan coba share screen ya. Bapak akan coba share screen. Bapak akan coba share screen. Materinya tentang tata urutan perundang-undangan. Kamu bisa lihat nggak? Kalian bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Kenapa? Kenapa? Ipena tetangga. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, coba. Padma, apa coba judulnya? Tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Oke, sip. Nah, berarti kelihatan. Jadi minggu ini kita akan belajar tata urutan perundang-undangan. Nah, mengapa kita harus belajar? Biar kita tidak pabaliut. Tahu nggak pabaliut? Nah, jadi kalau kamu nggak ngerti urutan itu gini, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu urutan. Kalau misalnya pembagian makanan, ya, orang tua bagiin makanan, itu biasanya kan yang kecil dulu. Pasti kamu seneng kan kalau apa yang kecil dulu, karena kamu paling gede gitu kan. Tapi kalau kamu paling kecil, misalnya dibagi uang yang gede dulu, kamu juga senang gitu kan, urutannya. Yang paling gede 10.000, yang kedua 8.000, yang ketiga 6.000, yang keempat 4.000, yang kelima 2.000, anak keenam gratis. Gitu. Itu kan ada urutannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuannya apa? Belajar ini. Nah, tujuannya adalah untuk memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Jadi itu, kalian harus bisa memahami urutannya seperti apa. Lanjut. Peraturan perundang-undangan. Apa sih peraturan perundang-undangan gitu kan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya Pak, pusing amat Pak, memang. Nah, jadi tapi tidak bisa semua orang bikin undang-undang ya. Tidak bisa semua orang membuat peraturan. Harus yang berwenang dan ditetapkan oleh undang-undang. Contoh, siapa? Pak Sopyan misalnya, nggak bisa bikin peraturan sekolah karena Pak Sopyan guru. Gitu. Nah, ini contoh ya. Nggak bisa. Harus siapa yang buat peraturan sekolah? Kepala sekolah. Misalnya ya. Jadi itu pejabat yang berwenang. Terus kalau tadi perundang-undangan nih, sekarang undang-undang atau legislasi. Kalau di Amerika disebutnya bill. B-I-L-L, bill. Ya, undang-undang itu. Apa itu undang-undang? Adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif. Jadi undang-undang itu yang disahkan oleh legislatif. Apa legislatif? DPR, DPR provinsi, DPR kota kabupaten. Oke. Atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan undang-undang disebut juga rancangan undang-undang yang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur nih
ininya ya, kata kuncinya. Apa undang-undang itu? Untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan dana. Emang ada Pak aturan yang menyediakan dana? Ada. Contoh, undang-undang prakerja yang masih nganggur harus daftar, nanti diberikan dana untuk pelatihan. Ada juga peraturan yang mengatur tentang bantuan langsung tunai BLT. Maka keluarga yang punya kartu keluarga yang punya kartu KIP atau apa dalam sekian bulan sekali dapat uang. Nah, itu kan menyediakan dana. Ada juga aturan itu untuk menghukum. Ayo. Misalnya buang sampah sembarangan. Ya. Buang sampah sembarangan. Atau misalnya ditilang. Atau misalnya apa lagi? Atau misalnya tawuran. Nah, dihukum tuh. Untuk memberikan, mendeklarasikan atau membatasi sesuatu. Kemudian, nah kita lihat ya, tata urutan perundang-undangan, kita mulai dari atas. Ada Undang-Undang Dasar, itu paling tinggi. Kemudian ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang atau Perpu. Kemudian ada peraturan pemerintah, ada Perpres, ada Perda. Perda itu peraturan daerah, ada Perda provinsi, ada Perda kota kabupaten. Ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Undang-Undang Dasar itu apa? Hukum dasar tertulis yang kemarin terakhir tuh kita udah bahas. Yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang tertinggi. Hukum dasar adalah norma dasar atau aturan dasar yang menjadi sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi patokan dari perundang-undangan itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua ada TAP MPR. Kita lihat TAP MPR itu apa? TAP MPR atau ketetapan MPR adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat keluar dan ke dalam MPR. Ya. Jadi ketetapan MPR ini jadi nanti selalu ada sidang MPR. Nah, pada sidang MPR pasti akan mengeluarkan ketetapan MPR. Disingkatnya TAP MPR. Kemudian undang-undang atau Perpu. Nah, kita lihat apa undang-undang. Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Jadi undang-undang itu adalah peraturannya dibentuk oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Ya. Contoh yang lagi rame kemarin, Omnibus Law. Ya, Omnibus Law adalah undang-undang. Akhirnya ditandatangani oleh Presiden, diundangkan, disetujui oleh Presiden. Nah, kalau Perpu apa? Perpu itu adalah kependekan dari peraturan pemerintah pengganti P-nya undang-undang. Apa itu? Nah, ini. Perpu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaannya genting dan memaksa. Ada nggak Pak di Undang-Undang Dasar? Ada pada pasal 22 ayat 1, 2, 3. Pak, misalnya mungkin nggak Perpu itu kok Pak Perpu itu oleh Presiden tidak oleh DPR? Ya, karena keadaannya genting dan memaksa. Contoh misalnya
kemarin ketika undang-undang Omnibus Law, wah tiba-tiba masyarakat rusuh setelah dibaca lagi oleh presiden ternyata ada pasal yang tidak sesuai. Maka oleh presiden boleh undang-undangnya yang itu tidak diterima, kemudian kata Pak Jokowi, saya buat perpu deh, diganti, jadi dibuat perpu Omnibus Law, diganti undang-undang yang ada. Atau misalnya undang-undang lalu lintas, karena sekarang kendaraan bermotor sudah pakai kayak drone, kan suka ada tuh di TV, mobil juga udah pada bisa terbang, berarti undang-undang lalu lintasnya harus diganti. Ya udah ganti aja. Tapi gimana nih DPR-nya ribet nih? Ya udah langsung aja sama presiden karena keadaan sudah gawat dan memaksa. Kalau tidak nanti masang lampu lalu lintas di langit gimana gitu. Susah kan? Nah. Oke. Kemudian apalagi? Ada peraturan pemerintah. Nah, ini peraturan pemerintah. Jadi untuk menjalankan undang-undang tadi, pemerintah membuat DPR membuat Omnibus Law, ya. Lalu Omnibus Law itu harus dijalankan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu presiden membuat peraturan pemerintah. Jadi gitu. Jadi Omnibus Law itu misalnya dari pasal 33 untuk menyejahterakan rakyat. Lalu dibuatlah. Nah, untuk menjalankan Omnibus Law itu susah, dibuatlah peraturan pemerintahnya, diturunkan lagi yang lebih lengkap. Apa itu peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah adalah pelaksanaan dari suatu undang-undang. Nah, kan ngerti ya? Pelaksanaan dari suatu undang-undang. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Memuat aturan umum gitu ya, kata kuncinya itu. Kemudian kita lihat yang kelima ada Perpres, urutannya ya. Peraturan presiden atau Perpres. Ada juga nanti instruksi presiden atau Inpres. Tapi instruksi presiden tidak termasuk. Kenapa? Karena disebutnya instruksi, urutan perundang-undangan. Nah, peraturan presiden itu adalah perintah nanti ya. Pelaksanaan dari suatu undang-undang, peraturan pemerintah memuat aturan umum untuk melaksanakan salah kelewat ini. Ya. Jadi peraturan presiden itu perintah eksekutif kepada kementerian terkait sesuai dengan undang-undang misalnya. Pada siapa tentang laut atau apa, nah itu ada peraturan presidennya, perintah kepada gubernur dan sebagainya. Kita lihat Perpres. Setelah itu ada Perda provinsi. Apa Perda provinsi? Wira di mute, Wira di speakernya. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Nah, jadi Perda itu ya, Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Contoh, Gubernur DKI membuat peraturan daerah bahwa ya nggak tahu sudah disahkan atau belum nih, kemarin Bapak baca. Pemerintah daerah provinsi daerah khusus istimewa Jakarta membuat peraturan daerah tentang hukum barang siapa yang melanggar, barang siapa yang tidak mau dites swab, misalnya menolak, maka harus bayar denda 5 juta. Jadi misalnya nih,
Pak Sofyan ke Jakarta. Terus kata di Jakarta, wayahnya Pak Sofyan tolong nggak bisa masuk ke Jakarta, harus disuap dulu. Pak Sofyan menolak, nggak mau ah, enak aja main perintah-perintah gitu. Nah, Bapak akan kena denda 5 juta. Itu contoh. Siapa yang membuatnya? Yang membuatnya adalah DPRD dan disetujui oleh gubernur. Kemudian apalagi? Ada perda provinsi, perda kota atau kabupaten kota sama saja. Jadi kalau perda kota atau kabupaten, peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten, kalau di Kota Bogor, DPRD Kota Bogor dengan persetujuan bersama wali kota Pak Bima Arya. Kalau misalnya di Kabupaten Bogor, maka dia perdanya dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bogor yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Ade Yasin misalnya ya, contohnya. Jadi undang-undang ini untuk apa? Boleh nggak buat undang-undang sendiri independen? Nggak boleh. Harus landasan buat undang-undang di kota atau kabupaten, di provinsi, semuanya harus berdasarkan kepada tadi undang-undang yang ada, Undang-Undang Dasar 45 dan TAP MPR dan ke atasnya lagi itu ke Pancasila. Jadi tidak boleh bikin aturan yang mengutamakan kepentingan kelompok. Ada peraturan yang lebih mengutamakan golongannya, sukunya, agamanya. Misalnya ada peraturan di Bogor. Siapapun yang mau jadi, misalnya nih di Dinas Pendidikan nih, Bapak kan guru nih. Semua guru di Kota Bogor harus orang Bogor asli. Misalnya, yang bukan, yang pindahan tidak boleh, harus kembali ke daerah asal misalnya. Nggak boleh itu. Dilarang oleh pemerintah. Tidak boleh. Karena apa? Karena tidak sesuai. Kita bangsa Indonesia sama-sama. Seperti itu ya. Nih mudah-mudahan kalian mengerti. Oke. Kemudian penugasan itu udah kurang lebih udah selesai ya. Nanti slide ini Bapak akan kirim. Slide ini akan Bapak kirim di linknya nanti ya, tugasnya akan ada di situ. Kurang lebih tugasnya sama dengan kemarin. Jadi kalau kalian mukanya di on kan ya, kalau misalnya muka kalian di on kan, maka kalian akan kalian akan kelihatan di kamera. Kalau kalian di on kan, Bapak stop share-nya biar bisa melihat mukanya lagi. Jadi Bapak akan upload video percakapan ini. Semuanya ada 52 orang yang masuk dari sekitar 100 ya. Di-on kan dulu kameranya. Ada dari sekitar 133, 99 ini 100 lah kurang lebih. 53 berarti 50%. Ya mudah-mudahan ketidakhadiran mereka bukan karena apa? Bukan karena sesuatu ya. Bukan karena sesuatu. Sebentar. Ini tinggal beberapa menit lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, sebentar Bapak lagi ngambil gambar dulu. Pik.
AC. Hold dulu ya, hold dulu. Nah, Bapak kan tuh yang ini udah banyak nih yang di link keduanya. Di sini kalian Bapak ada tiga ini. PIK 2 8AC. Oke. Hold on. Bapak ambil dulu fotonya kalian. Untuk bukti absensi biar nanti nggak ada yang bilang, Pak saya ikut. Oke. Jadi tugasnya nanti ya, terima kasih. Tadi Bapak sudah nitip pesan, jangan dulu keluar. Hamim baru masuk. Jadi tadi Bapak sudah bilang, Bapak sudah minta ke siapa? Tadi itu Natasha, Okta, sama siapa? Untuk mencatat tiap kelas. Siapa saja yang masuk. Tadi siapa? Nabi? Salvia ya? Oh Dinda ya tadi ya? Ya untuk mencatat tadi teman-temannya dari tiap kelas. Oke, minggu depan kita sudah ini ya. Minggu depan kita sudah akan melaksanakan pembelajaran penilaian akhir semester. Bapak minta kalian belajar dengan baik, jangan menyepelekan, ingat. Dan karena nilai kalian itu akan berpengaruh sekali terhadap takutnya nanti untuk naik ke SMA itu yang ada itu nilai rata-rata. Jadi kalau nilai rata-rata kalian kecil bagaimana? Ya, Mas, kalau ada tugas-tugas yang belum dilaksanakan dari pelajaran apapun semuanya kejar ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.